Bincang daring dengan Profesor Dr. Insinyur Richardus Eko Indrajit, MSc, MBA. Beliau merupakan pakar teknologi yang berbakat, tak hanya sebagai pakar narasumber berbagai seminar, tapi beliau juga seorang akademisi sekaligus penulis puluhan judul buku. Dan salah satunya judul-judul beliau juga diterbitkan di penerbit anti offset. Dan ratusan jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan tingkat nasional maupun internasional. Dan kami akan dengarkan bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Richardus Eko Indrajit. Mari Pak Eko Indrajit, kami persilahkan. Terima kasih Mas. Selamat siang, terutama menjelang sore bagi teman-teman yang berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Karena saya tamu jadi di dalam seminar ini, saya juga udah bawa tamu lain lagi Pak, teman saya. Wah, luar biasa. Dia adalah kakak saya, Mas Joko Irawan. Ya. Apakah generasi ayah kita hebat kan? Oh, hebat, lebih hebat. Apakah mereka udah ada internet dulu? Belum. Nggak ada juga. Generasi kakek kita. Saya berani punya anak 15. Tuh, baik. Nah, ini kadang-kadang kita suka lupa. Ada tadi saya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Pak Joko. Saya tanya ya. Ya. Ada tulisan ruang kelas nggak di situ? Nggak ada. Ada. Ada tulisan Juga. ada Tidak ada. tulisan papan tulis. Tidak ada juga. Nah, yang ada tulisan apa? Ya? Betul. Betul ya? Oke. Ya. Di atas ada tulisan sadar dan kalau sadar dan Betul sekali. Iya. Oke, ya. Sekarang saya akan kupas definisi belajar. Nah, sekarang oke. ini definisi belajar Pak Joko. Coba. Oke. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Ada kata guru? Tidak ada juga. Ada kata buku?
Tidak ada juga. Ada kata dosen? Tidak ada. Ada kata sekolah? Tidak ada juga. Ada kata ruang kelas? Tidak ada. Oh, berarti tinggal satu kemungkinan. Mungkin adanya di pembelajaran. Oke? Saya ambil definisi. Ini definisi pembelajaran. Silakan Pak Joko. Ya. Oh, belajar adalah pola. Ini sekarang saya baca lagi. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan peserta pendidik, dengan didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ah, di sini baru menarik. Dikatakan siapa di sini, Pak? Pendidik, loh. Pendidik. Nah, ini kasih tahu saya. Bapak Guru. Bapak lagi. Bapak lagi. Ya. Sekarang di sini ada kata sumber. Apalagi aja. Setuju.
Masih banyak kok. Kita nggak boleh ke ruang kelas karena pandemi. Masih banyak tuh lingkungan belajarnya. Nggak bisa ketemu guru langsung. Masih banyak pendidiknya. Nah, ini yang kita kadang-kadang lupa, Pak Agustinus. Iya. Ya kan? Iya, betul Karena sekali, Prof. kita terlalu sibuk dengan hal-hal. Betul, Pak? Betul sekali. Nah, jadi kalau saya tambah di sini ada proses interaksi. Interaksi itu contohnya gimana sih? Ayo kita lihat. Hanya jawab. Komunikasi, berbicara. Ya, komunikasi, tanya jawab. Oke. Apalagi? Respon. Saya tanya ya, email itu interaksi bukan? Interaksi. WA. Kirim surat cinta, interaksi bukan? Pertanyaan saya sederhana. Emang waktu baca surat cinta Anda melihat orangnya di depan? Tidak. Benar nggak? Kan namanya interaksi tidak harus kelihatan pakai zoom-zooman, ya nggak? Iya. Iya. Ini penting. Kenapa? Saya kasih contoh nih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau sebagai guru ngasih tugas ke anak-anak pakai WA, pasti nggak pernah nyebutin nama. Semuanya sama soalnya, bener nggak? Iya. Jadi misalnya gini. Ini tugas dikumpulin besok, betul kan? Ya. Gak ada panggilan Adinda, gak ada panggilan apa kabar sayangku, gak ada kata-kata itu. Kira-kira gimana? Betul kan nggak? Nah, jadi saya sekarang kalau kasih tugas ke anak-anak, saya kasih nama, Bu. Apa? Andi, ini tugas dari Bapak matematika untuk besok. Bapak yakin Andi pasti bisa, karena Andi keren. Itu kayak baca surat cinta, Pak. Kayak merasa diperhatikan itu. Iya. Itu interaksi. Walaupun saya hanya menyebut satu penggalan nama dia. Oke? Nah, Pak Joko. Siap. Ya udah, itu aja refleksi. Saya tahu jawabannya apa, Bapak Ibu sekalian. Mas Menteri sudah mengatakan merdeka belajar. Maksudnya merdeka belajar apa? Itu coret-coretan saya di depan itu. Tinggal pilih sumber belajarnya dari mana, lingkungan belajarnya di mana, pendidiknya siapa, interaksinya bagaimana. Merdeka semuanya. Yang penting jangan mengorbankan prinsip-prinsip pembelajaran. Apa itu prinsip pembelajaran? Ada interaksi, ada sumber belajar, ada umpan balik, ada lingkungan belajar, ada pendidik, betul? Betul. Bagi Anda tidak keluar dari prinsip-prinsip pembelajaran dan pendidikan yang baik, maka Anda dijamin kemerdekaan Anda. Demikian dari saya, mari kita berbincang-bincang. Merdeka! Mantap. Keren. Dengan kakek kita, mereka pakai definisi yang sama. Definisi tidak berubah. Yang berubah adalah alam lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang aja, Anda benar semua. Bapak sehat. Terima kasih Bu Siti. Iya, Ya. semoga Bapak sehat. Kami membutuhkan Bapak.
Terima kasih. Bu Siti di mana ini Bu Siti? Padang Lawas, Pak. Waduh, di sana hujan nggak? Hujan, Pak, hujan. Ini lagi mendung. Oh, pantas. Mas suaranya Pak Joko mati-mati hujan berarti di Jogja Oh ini. iya tadi mati-mati sekarang normal lagi. Itu Pak Joko. Siap, mantap. Nah, itulah refleksinya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir berinovasi, tidak usah khawatir. Sejauh Bapak Ibu tidak melawan prinsip-prinsip pendidikan, maka aman semuanya. Ya. Nah, peraturan pemerintah, kemudian standar nasional pendidikan itu dipakai untuk membantu kita agar kita tidak lupa. Nah, kalau semuanya kan lupa kalau diingat semuanya ya. Iya. Gitu ceritanya. Ya. Oke, Pak. Oh, ya. Saya sebenarnya yang mau tanya ke Pan, biasanya orang-orang tanya ke narasumber. Sekarang saya sebenarnya mau nanya ke guru-guru. Dengan pembelajaran model itu, saya pengen dengar bagaimana Bapak Ibu semua berkreasi selama pandemi ini. Pasti pengalamannya hebat-hebat tuh Pak Joko. Tulis di buku. Narasumber. Bu Siti, ya itu kita. Bu Siti gimana Bu Siti? Sering di sini jadi Pengalaman panjang saya, lama seperti Pak, apa? pembelajaran daring waktu pandemi ini, Ya. kadang-kadang anak-anak nggak efektif untuk belajar. Ya. Nggak efektif Pak, untuk belajar karena masih orang tuanya memakai HP-nya atau memakai apa kami guru ke lapangan atau guru kunjung Pak. Ya. Ibu Siti kunjungan gitu jalan-jalan itu merasa gembira nggak? Kadang-kadang gembira Pak, kadang-kadang adalah masalahnya, kendala-kendalanya karena hujan, karena angin kencang. Adalah Pak. Itu namanya Ibu Siti di dalam darahnya Bu Siti itu mengalir DNA-nya guru. Itu namanya guru, ya kan? Kita ya manusia, kehujanan ya sakit juga ya Bu Siti ya. Tapi yang penting Maklum, gampang. Pak, kami di ujung Sumatera Pak. Oh iya. Pak, kami di pelosok Pak. Wah, luar biasa. Bu Siti, gimana caranya supaya efektif? Gampang. Pokoknya setiap kali kita ketemu siswa, muka kita bisa dilihat atau tidak. Yang penting kita buat mereka gembira. Kalau kita gembira, mereka gembira, Bu Siti. Iya Pak, tapi kami guru Pak selalu merindukan anak murid kami loh Pak. Mudah-mudahan pandemi di negara kita ini cepatlah berlalu. Biarlah Amin. mereka berlalu, kita Amin. tetap amin. Iya, semua Amin. siswa ibu pasti kangen sama Bu Siti. Saya aja juga. Iya Pak. Iya, gampang Bu Siti. Bu Siti, boleh saya kasih. Bu Siti tahu YouTube kan? Tahu Pak. Nah, gini Bu Siti. Bu Siti ngomong, rekam di YouTube, sebarin ke anak-anak biar mereka kangennya terobati. Tapi waktu Bu Siti bilang di YouTube, panggil nama anaknya satu-satu Bu Siti. Jangan cuma anak-anak, namanya satu-satu dipanggil. Nah, biar mereka mengobati kerinduannya. Insya Allah Pak, Insya Allah Amin. saya laksanakan Pak. Siap. Beda kalau nama saya disebut Bu Siti, sama saya cuma disebut halo anak-anak, beda. Tapi kalau Bu Siti manggil namanya satu-satu, wah mereka pasti senyum di rumah. Bu Siti didoakan pasti biar nggak sakit kalau kehujanan. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Insya Allah saya laksanakan Pak. Amin, amin. Amin. Ayo siapa lagi yang mau Mari kita cerita? Saya Pak. Siapa ini saya? Siapa? Saya Pak. Ayo, boleh, silakan. Boleh. Saya Surya. Dari SD. Oke. Bu Amel dulu, ayo Bu Amel, silakan Bu Amel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Saya di SDN 1 Demung, Ya, Kecamatan Besuki, Kabupaten Cirebon. situ Bondo, Pernah waktu luring dulu Pak,
Ya. kurang menyenangkan. Apa itu? Ada dan mandi, masih dijemput dari rumah orang tuanya. Oke. Kami nunggu Pak, duduk di depan rumahnya dengan sabar. Ya. Karena merasa ini adalah tanggung jawab kami, Pak, sebagai guru. Ya. Jadi sekarang ini, Pak, ketika daring kami coba untuk membuat video pembelajaran. Ye. Dan kami juga coba share ke anak-anak, jarang dibuka, Pak. Ya. Karena belum pernah dapat kuota gratis, Pak. Oke. Ya. Jadi orang tua mereka keberatan untuk beli kuota. Ya. Terima kasih Pak, sampai di sini cerita saya Pak. Oke, nanti saya sampaikan. Ibu di mana Bu tadi? Biar jelas Bu, biar nanti ini kan videonya direkam, biar nanti pemerintah bisa dengar, bantu. Besuki. Oh, Besuki. Ya betul Pak. Ibu Amel, video pembelajarannya ada di mana? Ada di YouTube. Kasih tahu saya sama Pak Joko alamat YouTube-nya, nanti saya sebarin. Ya, Terima kasih. beres. Zaitun. Ya, Bu Amel itu kalau udah taruh di YouTube, siswa-siswi Ibu ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan terkenal Pak. Iya, jadi Ya, Ibu lihat ya, ya Ibu lihat hari ini berapa yang sudah lihat YouTube Ibu dari hari ke hari. Walaupun bertambah 1, bertambah 5, bertambah 9, itu artinya hidup Ibu sudah memberikan manfaat untuk orang lain, ya enggak? Amin. Amin. Pokoknya kita tetap ngajar, Bu. Kita tetap memberikan sesuatu. Bu, dulu pernah belajar lagu Kasih Ibu nggak? Pernah Pak? Coba, ada kata-kata begini. Hanya apa? Hanya Beri. Hanya memberi terus. kepada botak. Oh, dengerin baik-baik ya. Hanya memberi, tak harap kembali. Itu berdoa terima kasih apa tidak, tapi dia tetap menyinari. Itulah guru Ibu. Pokoknya Ibu kasih terserah. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Ibu gak usah khawatir. Ya, pasti ada yang akan bermanfaat. Karena itulah kasih Ibu. Ya. Betul Pak. Terima kasih. Aku kok jadi kangen sama ibuku ya. Padahal tinggalnya di sebelah. Ya, Bu Siti. Nah, tadi ada lagi Ibu Jumriyah tuh, Bu Jumriyah. Tadi Bu Jumriyah mau sharing ya, Bu Jumriyah ya? Saya Pak. Ya, nanti habis ini Bu Muslika di sini ya. Ya, Bu Jumriyah dulu, ayo. Terima kasih, Prof. Yuk. Saya dari Makassar. Woi, Sulawesi Selatan. Ya, saya ingin cerita sedikit. Silakan. Terbantunya saya dengan teknologi. Siap. Ya, saya sedang tugas ikut suami ke daerah Maluku, Pak. Oke. Terus, ya. Jadi sekarang sebenarnya saya ada di Maluku, di Maluku Tengah, ya di Pulau Seram. Tapi sebelum saya pindah ke sini, dari sekolah yang pertama di Makassar itu masih memberikan tugas saya mengajar, memegang kelas. Jadi sampai hari ini saya masih bisa mengajar dengan aktif, dengan menggunakan teknologi. Saya terbantukan dengan adanya aplikasi Zoom, kemudian menggunakan juga aplikasi ini kelas maya Pak di rumah. Oke, kelas maya ya. Ya, terus saya setiap pembelajaran itu saya atur 2 hari sekali, jadi dalam 1 minggu 3 kali pertemuan itu menggunakan juga pembelajaran yang di tematiknya. Jadi saya buatkan
semacam modul. Jadi digunakan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan untuk evaluasi, saya menggunakan aplikasi Google Form. Alhamdulillah, sampai hari ini lancar-lancar saja, dan murid saya senang sekali, karena di setiap hari Senin kami Vikon, saya menyapa mereka satu-satu, kemudian memberikan tebak-tebakan, bernyanyi, menjelaskan pembelajarannya dalam 1 minggu. Seperti itu, Pak. Itu luar saja. biasa. Tuh, Ibu tuh, kisah Ibu itu harus ditulis 1 halaman, dikirim ke Pak Joko. Nanti Pak Joko bikin buku, isinya adalah 100 pengalaman guru-guru se-Indonesia semasa pandemi, hanya memberi taharap kembali. Itu dong. Setuju, Pak. Ya kan? Ayo Ibu Muslika, gilirannya. Iya, Prof. Senang sekali bertemu dengan Profesor Eko. Saya dari grup belajar menulis itu banyak sekali ibu-ibu pemateri yang sudah menulis bersama Prof Eko. Semoga suatu ketika nanti saya juga mendapat pengalaman seperti itu. Kemudian di sekolah, berdasarkan hasil rapat sekolah kami dengan para wali murid itu menyetujui hanya menggunakan WA saja, dari WhatsApp saja. Namun sesekali kami luring, bahkan dalam sebulan kemarin full 1 bulan luring. Akan tetapi hari ini itu ada berita yang sangat mengejutkan, di sekitar sekolah itu ada penambahan jumlah pasien COVID itu 75. Akhirnya luring dihentikan, kembali lagi daring lagi. Anak-anak sebetulnya kalau dengan daring itu baik anak-anak atau orang tua itu ya memang seperti apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, kesulitan dan sebagainya, itu memang betul temuan itu tadi. Jadi dengan WhatsApp ini memang kendalanya tanya jawab itu sulit untuk dilakukan. Akhirnya kemarin sempat luring 1 bulan, tapi karena ada penambahan COVID itulah akhirnya kembali lagi melaksanakan daring. Demikian, Prof. Terima kasih. Membuat beberapa konten pembelajaran di YouTube dengan nama channelnya Muslikah Trenggalek, Prof. Mohon untuk diikuti. Saya subscribe nanti. Iya, terima kasih, Prof. Terima kasih Ibu Muslikah, tuh luar biasa. Ini guru-guru aja sudah YouTuber semua, Pak Joko. Iya. Nah, Pak Joko. Boleh tanya nggak, Prof, saya? Boleh. Nah, ini kan kita itu berdua jadi guru. Nah, sebetulnya dalam dunia nyata boleh nggak guru itu ngajar bareng seperti kita ini? Muridnya banyak. Ya, boleh. Boleh. Tidak? Lebih semangat ternyata kalau berdua itu. Iya, betul. Saya dari dulu kalau ngajar berdua, bertiga. Gitu. Saya punya satu sekolah waktu normal itu. Itu setiap hari Jumat yang ngajar siswanya gantian, gurunya nggak ada di ruang kelas. Lah, tadi kan dibilang pendidik bisa dari kakak kelas, adik kelas boleh nggak jadi pendidik? Boleh. Anak kita jadi pendidik bagi kita boleh nggak? Boleh. Orang Jawa tuh ada apa? Orang Jawa ada istilahnya kebo nyusu gudel, itu apa? Iya. Kadang-kadang saya belajar banyak dari anak saya kok, ya kan? Iya, Pak, betul. Betul, Pak. Semua jadi pendidik kita, makanya belajar itu seumur hidup sepanjang hayat. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, nih coba saya tampilkan lagi ya, supaya Bapak Ibu tidak perlu banyak khawatir. Lihat, belajar adalah perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku atau potensi, ya Pak ya? Iya. Nah, artinya kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat anak kita lebih baik dari sebelumnya ketemu Bapak Ibu, itu sudah bagus, kita sudah memberikan kontribusi. Nah, ya, yang penting setelah ketemu kita, anak-anak kita, peserta didik kita berubah
Berubahnya ya tergantung dari masing-masing situasi dan kondisi. Wah, ini Pak Sudomo tangannya udah capek nih, angkat tangan terus. Monggo Pak Sudomo. Monggo Pak Sudomo, silakan. Aku dimarahin dari ngasih ibu-ibu terus. Selamat sore Prof Eko. Sore Pak Domo. Suatu pengalaman baru bisa berbincang dengan Prof Eko. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak ibu-ibu di kelas menulis yang lain yang bisa duet dengan Prof Eko. Saya hanya ingin berbagi aja Prof sedikit Prof. Silakan. Jadi untuk di sekolah saya kebetulan yang waktu awal-awal itu masih berlaku PJJ daring full, kemudian pindah aluran karena sudah mulai zonanya sudah mulai oranye menuju kuning, sehingga berubah menjadi kunjungan kelompok belajar. Nah, di kunjungan kelompok belajar ini di sekolah dibikin satu TKB itu ada satu tim yang berisi 3 orang. Jadi 3 orang guru mengajar di satu TKB setiap kali kunjungan. Nah, yang sudah saya lakukan selama ini, kebetulan saya punya ide-ide yang banyak, yang inovatif bagi saya, menurut saya sih. Jadi saya share ke teman-teman, kemudian kita diskusi dengan teman-teman itu, kita akan lakukan ini, dan sebagainya. Saya jelaskan terlebih dahulu, kita bikin skenario dulu di sekolah, kemudian baru kita implementasikan saat sampai di TKB. Nah, pada saat sampai di TKB, selain memberikan materi, saya juga sekaligus mengambil gambar berupa video, sehingga akhirnya tersusunlah sebuah video dokumenter pendek dengan anak-anak sebagai aktornya. Nah, untuk inovasi yang sudah saya lakukan sendiri, saya bersama-sama dengan tim, itu saya sudah menyusun beberapa bentuk pembelajaran yang saya lakukan, di antaranya yaitu untuk pembelajaran terutama yang menyangkut life skill. Di antaranya yaitu jadi pada saat belajar saya mencoba untuk membuat semacam keterampilan, yaitu keterampilan menulis, kemudian dalam bentuk majalah dinding, kemudian juga pembuatan clipping, kemudian ada juga pembuatan video cuci tangan, kemudian ada juga pembuatan desinfektan dan sebagainya. Terus kemudian untuk setelah saya ikut program guru belajar, saya jadi tahu bahwa kita harus melakukan diagnosis kognitif di awal maupun untuk asesmen di akhir pembelajaran. Dari situ akhirnya saya berinisiatif, saya bersama beberapa saat ini sedang berencana menyusun sebuah buku. Jadi saya dengan siswa-siswa di TKB, yaitu tentang cerita pengalaman mereka selama PJJ. Jadi itu mudah-mudahan mohon doanya Prof nanti bisa terwujud. Jadi kebetulan saya mengajar di SMP Negeri 3 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan bisa terwujud, sekaligus nanti bisa silakan. Demikian mungkin Pak Prof. Jangan mohon kunjungannya ke YouTube sekolah, karena kebetulan saya juga sekaligus konten kreatornya di sana. Luar biasa, Pak Domo udah bilang Pak Prof. Selamat sore. Pak Domo bilang buku tuh Pak Joko berbinar-binar matanya itu. Silakan Pak Joko. Itu pakarnya. Ini ada satu lagi teman kita dari Toraja, dari tadi nunjuk tangan Pak Joko. Mantap. Siapa lagi kalau bukan Pak Julius Roma. Pak Julius. Sharing. Halo, selamat sore Prof. Selamat sore Pak Joko. Wah, selamat sore. Di mana-mana ada Pak Julius. Pak Julius ada berapa sih? Pak Julius itu kembar 5 kayaknya. Ini seperti Bapak siapa tadi yang baru-baru, ya jadi di sekolah itu tetap saya handle banyak pekerjaan. Jadi kadang itu saya pulang dari sekolah itu jam 6, balik lagi nanti jam 8. Balik ke sekolah lagi? Karena kalau di rumah bising sekali karena kendaraan dekat terminal. Bising ya. Jadi hari ini, hari pertama saya juga masuk dalam ruang kelas setelah 5 bulan sejak Maret. Kami simulasi tatap muka. Wah, simulasi tatap muka. Udah lupa ya Pak ya?
Itu katanya simulasi tatap muka itu ada Oke. pemerintah ya. Tapi khusus kelas 12. Khusus kelas 12 karena hasil kesepakatan kemarin dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan PJS Bupati bahwa yang diutamakan itu adalah kelas 12 karena persiapan AKM atau ujian nasional. Betul. Tapi ada pengalaman unik saya masuk kelas tapi tidak mengajar. Karena apa? Materi sudah habis di Zoom dengan di YouTube. Habis ya? Ya, jadi akibatnya tadi sebentar saya mendengar, saya bikin satu video lagi untuk mendampingi pembelajaran besok. Berhubung karena buku saya sudah diterima lagi Pak Joko, Flip Classroom, maka saya harus praktekkan itu ke anak-anak. Jadi saya buat video lagi tiap hari pendek-pendek, kirim nanti malam, tinggal ditagih besok pagi dalam kelas yang simulasi tatap muka. Ya, luar biasa. Baru kali ini saya dengar simulasi tatap muka Pak Joko. Ada persimpulan simulasi, memang unik di simulasi betul. Jadi siswa datang itu suhu di pintu gerbang, cuci tangan. Kalau ada yang tidak ikut dipantau lagi, dikejar. Ruang kelasnya unik. Jam pertama itu lain ruang kelasnya. Kita masuk sesi 2 lain lagi ruang kelasnya karena dalam tanda kutip harus disemprot dulu, dibersihkan. Bunyi belnya sama nggak bunyi belnya? Ya? Bunyi bel sekolah sama nggak? Oh, enggak ada bunyi bel. Pengumuman, lewat pengumuman. Jam pertama telah selesai. Jadi ceritanya Pak, menjadikan kelas yang unik ya Pak ya. Nah, itu dia. Ciptakan kelas yang unik untuk pembelajaran yang menyenangkan. Ya, betul sekali. Karena begini Bu Siti, Indonesia itu heterogen, masalahnya heterogen. Jadi jawabannya juga pasti heterogen, nggak mungkin sama, ya kan? Nah, itu prinsip yang kita pegang. Jadi Pak Prof, jadi Pak Prof, guru itu beribu macam agar anak muridnya itu bisa maju dan sukses mencapai kebahagiaannya. Luar biasa. Itu makanya dulu 2 kakek saya guru semua. Bu Siti. Tahu nggak bahwa kakek saya itu dari istri saya itu yang mengarang lagu Bintang Kecil. Iya Pak. Yang baru tahu jadi tuh. Saya nggak mau ngarang apa lagi ini. Luar biasa. Saya mau ngarang lagu apa ya? Ya itu tadi simulasi kelas tatap muka. Kirimkan videonya Prof. Siap. Atau dokumentasi fotonya, simulasinya. Ini TV Andi mulai bingung nih, siapa narasumber, siapa hostnya, siapa bicaranya. Nah, inilah kelas masa kini Pak Joko. Iya, itu webinar kali ini betul. paling seru, paling membahagiakan, tidak membosankan. Ya. Pak, Ini sangat menyenangkan sekali. Sharing and growing together Pak. Wih, sharing and growing together, betul. Iya. Wah, luar biasa. Yang lain itu kayaknya, Bro. Yang lain juga pengen ngomong. Ini interaktif sekali. Iya, ini dari tadi Bu Eri Siahaan udah nyalain mikrofon udah lama tuh. Izin Prof. Iya, mau cerita saja Pak. Ya. Merasa sedih karena ternyata ada anak-anak yang orang tuanya broken, sehingga sempat hilang mau dilacak di mana, nggak tahu karena ternyata orang tuanya pisah, anaknya HP-nya sudah diisi kuota dibawa bapaknya, jadi ya begitu sempat hilang berbulan-bulan, kemarin itu baru ketemu. Ya seperti itu tuh salah satu suka duka saya. Banyak peristiwa ya, Bu Eri ya, banyak peristiwa ya. Iya, sangat menyedihkan. Ya. Dulu kan Bu Eri, ya, Bapak Ibu waktu kita belajar pedagogika dikasih tahu bahwa salah satu kewajiban guru itu harus tahu karakteristik peserta didik ya. Nah, dulu waktu belum pandemi, kita sebatas mengetahui peserta didik itu cuma sebatas
dia datang ke kelas terus kita lihat di kelas, karena pasti datang ke kelas ya. Sekarang itu tugas kita tambahan. Kita harus tahu bagaimana kondisi keluarganya, tinggal di mana, apakah punya handphone apa tidak, punya kuota atau tidak. Itu menjadi tanggung jawab kita sekarang, memahami karakteristik peserta didik, termasuk dia tinggal di mana. Ya, jadi kita tugas kita makin banyak nih Pak Joko ya. Iya. Nah, tapi saya kok yakin Pak Joko ya, penelitian saya itu memperlihatkan kalau guru menjalankan tugasnya dengan baik itu hampir semua guru kemungkinan besar masuk surga ini kayaknya ya. Iya. Amin. Amin. Tahu kenapa Ibu? Tahu kenapa Ibu Bapak? Karena nih saya kasih tahu ya caranya ya. Saya aja punya 4 anak. Saya punya 4 anak. Itu ada hubungan darah dan ada hubungan emosi. Mendidiknya setengah mati susahnya. Ini guru-guru setiap tahun ketemu 25 anak, 30 anak, tidak ada hubungan darah. Hubungan emosi juga baru kenal, bisa mendidik. Itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi yang sabar dan cinta akan profesinya. Orang sabar disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Surga. Nah, Bu Astuti. Iya, Prof. Ya, Saya mengajar di Jambi, di SMP Katolik. Di SMP Katolik, iya. Ya. Oh, gitu. Ya, tapi sekolah saya itu sangat sayang sama saya. Saya kan sudah tua, Prof. Jadi karena daring ini saya banyak belajar, Prof. Selalu belajar. Akhirnya sekarang saya sering ikut kompetisi online, termasuk murid saya suruh kompetisi online. Akhirnya murid saya dapat perunggu, Prof. Jadi murid saya belajar KSN IPA. Oh, KSN IPA dapat perunggu. Wah, selamat. Saya belajar, murid saya belajar. Jadi saya sering ikut kompetisi online, murid saya juga ikut. Itu gara-gara COVID, Prof. Karena saya luar biasa. Wah, itu luar biasa. Dulu ada cerita sastranya tuh, Pak Joko. Tahu nggak buku sastra judulnya apa? Mana dulu ada buku sastra judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Oh, ada. Gara-gara COVID, Ibu jadi ikut kompetisi ya, Bu ya? Iya, karya tulis Sultan Sati. Ya, jadi belajar. Sultan Sati, betul. Betul sekali. Mantap. Wah, ini Pak Saronin, guru sastra nih. Saya dari guru bahasa Indonesia, Prof. Oh, pantas. Pak Saronin, saya itu waktu pacaran sama istri saya masih bikin gurindam, tahu nggak? Ya, gurindam. Iya, kayak gurindamnya Raja Ali Haji itu, gurindam 12. Gurindam 12. Misalnya, Prof, misalnya. Masih ingat nggak? Ayo. Aduh. Pak Joko senang sekali di Tangerang, Prof. Oh, Bapak di Tangerang? Ya, kota Tangerang. Oh, aku nggak pernah lihat, padahal saya di sana kampus saya. Iya, di kota Tangerang. Saya tertarik dengan Pak Yulius tadi, tolong nanti Pak Yulius videonya di-share tuh. Kalau suatu saat di sekolah kami juga ada simulasi. Wah. Oke, siap. Besok saya videokan besok apa kegiatan simulasi. Rencana juga di Tangerang ada 3 tahapan nanti, Prof. Kalau sudah mau normal ada sistem 30%, 50% atau 100%. Oh, oke. Pembelajaran normal nanti kembali. 3 tahapan, Pak ya? Iya. Cuma masih menunggu dari Dinas Pendidik hijau. Saat ini masih zona orange. Mudah-mudahan tinggal 2 kecamatan lagi yang masih zona merah dari 2 kecamatan. Seperti itu. Jadi kami masih Ibu, saat ini. Saya ini menikmati sekali pembicaraan ini. Cuman jam 3.45 saya harus live streaming di YouTube saya. Nanti hari Jumat jam 2 saya wawancara Yuni Sara jam 2 ya. Pada nonton ya di YouTube ya. Siap. Sekolah. Dia bikin sekolah, ya sekolahnya gratis untuk anak-anak usia dini. Siapa tahu kita bisa sharing nanti. Ya, Bapak Ibu semua sehat ya, sukses ya. Ya, amin. Amin. Terima kasih, Prof. Terima kasih.
Pak Joko, kita harus sering-sering kumpul nih Pak Joko. Iya, betul. Terima kasih. Selalu Pak Prof Joko. Ini sudah hilang. Masih Prof. Ya, itu sebelum ya. Prof, sebelum pamitan, mohon untuk membuat closing statement lah ke Bapak Ibu sekalian untuk membuat memberikan closing statement kepada Bapak. Closing statement. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Karena teknologi tidak bisa memberikan motivasi, inspirasi, ya, dan memberikan hal-hal yang diberikan oleh manusia. Tetapi guru-guru yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan, ya. Nah, belajar itu adalah sepanjang hayat. Hanya orang mati yang berhenti belajar. Dan yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus selalu belajar? Karena ketika seorang guru berhenti belajar, maka sebenarnya dia telah berhenti menjadi guru. Maka seperti yang Bu Siti Khadijah katakan, kita sharing and growing together. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Sukses untuk Bapak Ibu guru di seluruh wilayah tanah air. Terima kasih Bibi Andi yang sudah memfasilitasi.